Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah model logika fasi. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode Tsukamoto. Nah, pada metode Tsukamoto itu menggunakan if dan rule. Konsekuen dari setiap fasi rule digambarkan melalui himpunan fasi dengan monotonic membership function atau solder membership function. Jadi bentuknya biasanya di Tsukamoto itu membership functionnya menggunakan sigmoid ataupun yang ada soldernya seperti bell ya. Kemudian di fuzzy inference systemnya dia menggunakan mean. Jadi di sini untuk melihat hasil membership function pada input pertama dan input kedua, hasilnya nanti dipilihlah yang paling kecil ya, yang paling minimum, yaitu di sini nanti yang paling minimum itulah dia menjadi W1. Baru nanti dia diterapkan pada membership function yang kategori di outputnya itu yang apa, barulah kita cari karena kita tahu nilai dari keanggotaannya atau membership functionnya, maka kita akan mencari nilai Z-nya atau ini diversifikasi pada kategori outputnya. Nah, dari sini ini untuk yang rule pertama, ini untuk yang rule kedua. Nah, untuk rule 1 dan 2 ketemulah W1 dan W2 dan Z1, Z2. Baru kita menggunakan weighted average. Oleh karena itu, diversifikasinya adalah weighted average. Contoh, suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Nah, dari data 1 bulan terakhir itu dapat dilihat bahwa permintaan terbesar atau kita sebut linguistiknya nanti adalah naik, mencapai 5.000 kemasan per hari. Sedangkan yang permintaan turun ya atau terkecil itu mencapai 1.000 kemasan per hari. Nah, di sini ada variabel lainnya selain permintaan, yaitu persediaan barang di gudang. Terbanyaknya ya, ini banyak, mencapai 600 kemasan per hari. Dan terkecil atau sedikit itu pernah mencapai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, baik permintaan maupun persediaan ya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimumnya ya sebesar 7.000 kemasan per hari. Jadi produksi ini dia menjadi variabel output. Sedangkan inputnya adalah permintaan dan persediaan. Selain itu, untuk efisiensi mesin dan sumber daya manusia, tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak atau paling sedikit atau berkurang itu adalah sebesar 2.000 kemasan. Kira-kira nanti berapakah kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan gudang masih 3.000 kemasan. Nah, dari sini kita tahu nanti di permintaan itu ada 2 kategori. Yang pertama naik dan turun ya. Untuk persediaan juga ada 2 kategori, banyak dan sedikit. Untuk produksi ada 2 kategori, yaitu bertambah dan berkurang. Kemudian, apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fuzzy berikut ya, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi berkurang. Kemudian, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi berkurang. Jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi bertambah. Kemudian jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang akan bertambah. Nah, dari sini rules ini harus sebanyak apa? Dia adalah harus sebanyak kombinasi dari kategori inputnya. Nah, dari sini inputnya ada permintaan dan persediaan. Di mana tadi permintaan itu ada turun dan naik. Sedangkan persediaan ada banyak dan sedikit. Oleh karena itu, jika kita tuliskan, ya, berarti nanti di sini permintaan turun, ya, ada turun, kemudian ada naik.
Kemudian di sini nanti persediaannya ada banyak dan sedikit, berarti ini nanti nyabang 2. Ya, yang pertama adalah banyak. Kemudian yang kedua adalah sedikit. Ini pun juga seperti itu. Jadi yang naik pun juga ada 2. Yang pertama adalah banyak. Dan yang kedua adalah sedikit. Nah, oleh karena itu di sini hanya terdapat 4 rules ya, ada 4 aturan. Nah, pastikan nanti ketika turun banyak itu kira-kira ketika permintaan turun, kemudian persediaannya banyak, berarti kita nggak perlu memproduksi kan. Oleh karena itu nanti outputnya adalah berkurang. Kemudian kita coba logika lagi, kalau permintaannya turun, kemudian persediaannya sedikit, berarti kita juga nggak usah banyak-banyak oleh memproduksinya. Oleh karena itu juga nanti di sini berkurang. Kemudian kalau permintaan naik, ininya banyak ya, persediaannya banyak, ya berarti bisa kita tambah untuk produksinya seperti itu. Begitu pula, apalagi kalau permintaannya naik, persediaan sedikit, berarti kita harus benar-benar menambah produksi barang. Pastikan di sini nanti bahwa outputnya, ya, output dari produksi barang itu kan tadi ada 2, yaitu berkurang dan bertambah. Nah, kedua kategori ini harus ada pada keempat rule. Boleh nggak Bu, kalau misalkan di sini ini bertambah seperti itu? Ketika turun, ngapain persediaannya banyak, ngapain produksinya bertambah? Berarti itu logikanya kurang tepat, seperti itu ya. Kemudian kalau pakai dua-duanya Bu, nggak mungkin, harus pilih salah satu antara berkurang dan bertambah. Yang pasti ini ada berkurang, ini ada bertambah, berarti keduanya sudah masuk ke dalam grup, jadi tidak masalah ya. Kita lanjut. Ketika kita sudah tahu rules-nya, maka kita akan belajar untuk menuliskan fungsi keanggotaannya terlebih dahulu. Untuk permintaan terbesar atau naik ya mencapai 5.000 kemasan dan permintaan turun mencapai 1.000 kemasan, berarti kita gambarkan dulu titik-titiknya yaitu 5.000 dan 1.000. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk membership function kita maksimalnya adalah 1. Kemudian kita lihat dulu yang naiknya mencapai 5.000. Berarti ini kita paling mudahnya menggunakan yang trapezoidal ya. Kalau trapezoidal berarti 5.000 ini harus 1. Maka kita tarik titik sebelumnya yaitu 1.000. Berarti 1.000 sampai 5.000 ini terjadi kenaikan. Oleh karena itu naik grafiknya seperti ini. Sedangkan turun ya, maka dia nanti turun itu 1. Kemudian next titiknya adalah 5.000, berarti kita bisa menggambarkannya juga trapezoidal yang kiri. Maka gambarnya bisa seperti ini. Setelah kita tahu gambarnya, kita tuliskan rumus membership function-nya. Nah, untuk yang turun itu yang kuning ini, berarti kan kita tahu nanti ada yang kurang dari 1.000, ada yang 1.000 sampai 5.000, dan ada yang lebih dari 5.000. Ya, yang lebih dari 5.000 itu 0, yang 0 sampai 1.000 atau kurang dari 1.000 itu adalah 1, sedangkan untuk yang sisi miringnya, karena miringnya ini adalah menurun, berarti 5.000 dikurangi X1 dibagi selisih dari kedua titik ini, yaitu 4.000. Itu untuk yang interval 1.000 sampai 5.000. Sekarang bagaimana dengan fungsi keanggotaan untuk yang naik? Untuk yang naiknya seperti ini ya, PM naik, ini ada P-nya, kurang ini PM. PM itu permintaan, sorry. Ini adalah mu PM naik. Nah, ini adalah mu PM naik. Nah, PM itu adalah permintaan, karena nanti semuanya ada P depannya, produksi dan persediaan, maka saya ambil kata M-nya di sini. Oleh karena itu di sini saya tulis PM. Kemudian kalau yang naik sama dengan tadi, berarti kalau kurang dari 1.000 berarti dia adalah 0 ini.
Kemudian jika lebih dari 5.000 itu adalah 1 yang ini. Kemudian kalau dia naik berarti titik awal X minus 1000 titik awal dibagi dengan selisihnya yaitu 4.000. Itu untuk interval 1.000 sampai 5.000. Nah, ini adalah fungsi keanggotaan untuk permintaan. Sekarang kita akan mendefinisikan untuk program R-nya. Nah, di program R-nya masih ingat bahwa yang untuk turun itu menggunakan trapezoidal yang left. Oleh karena itu di sini adalah 2. Kemudian titik dari left ini adalah A-nya ya. Oleh karena itu 0, kemudian B-nya adalah ini. Itu adalah 1.000. Oke. Kemudian C-nya adalah 5.000. Sedangkan yang permintaan naik itu menggunakan trapezoidal yang right. Oleh karena itu dia di sini adalah 3. Kemudian A-nya adalah 1.000, B-nya adalah 5.000 ya. Kemudian di sini kan tidak ada spesifikasi berapa nilai permintaan. Jadi saya samakan dengan jarak yang di depan. Yang di depan ini adalah 1.000, maka ini saya tambah 1.000 yaitu 6.000. Oleh karena itu saya definisikan 6.000. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang tadi ya, dari pertanyaan yang contohnya ini kan dia ada pertanyaan berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaannya 4.000 ya. Permintaan 4.000 kita masukkan ke dalam fungsi membership function ini. Nah, ini 4.000 kemasan. Oleh karena itu, kita harus masukkan ke PM turun maupun PM naik. Jadi sama-sama dimasukkan 4.000, di mana 4.000 itu adalah antara 1.000 sampai 5.000. Berarti 4.000 itu di sini ya. Nanti ketemu, misalkan ini 4.000. Nah, berarti kan nanti kalau turunnya itu di sini, sedangkan untuk naiknya adalah di sini. Nah, kita masukkan sesuai rumusnya. Kalau 4.000 yang ini, 5.000 dikurangi 4.000 itu adalah 1.000 dibagi 4.000 yaitu 0,25 ya. Sesuai ya, dia lebih kecil daripada membership function pada naik. Sedangkan untuk yang naik itu adalah 4.000 dikurangi 1.000 yaitu 3.000 dibagi 4.000. Berarti 0,75. Ini adalah 0,75 sininya. Nah, ini 0,75. Sedangkan yang bawahnya ini itu adalah 0,25. 0,25 seperti ini ya. Kita lanjut ke variabel berikutnya yaitu persediaan. Nah, di persediaan terbanyaknya mencapai 600 kemasan per hari. Sedangkan yang terkecil atau sedikit, kita gunakan yang istilah sedikit, yang ini adalah banyak. Kalau sedikit pernah mencapai 100 kemasan per hari. Sama dengan sebelumnya, kita harus gambarkan titik dulu yaitu 100 dan 600 ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian ini jangan lupa 1 sama dengan sebelumnya, ini adalah trapezoidal yang left atau right. Berarti nanti kalau banyak 600 ini dia adalah naik, maka dia adalah yang right. Sedangkan yang sedikit itu adalah dari sini ya, sedikitnya itu berarti yang left atau kiri. Nah, setelah ketemu kita bikin persamaannya sama dengan sebelumnya. Kita cek untuk yang sedikit, ini sedikit karena kita bikin dia adalah X2 ya. Sedikit di sini dia turun. Kalau turun berarti 600 minus X2 per selisihnya 600 dikurangi 100 yaitu 500 ya. Begitu pula untuk yang ini, kalau ini yang naik berarti X2 minus yang titik awalnya yaitu 100 dibagi selisihnya 600 dikurangi 100 yaitu 500. Oleh karena itu hasilnya seperti ini. Kemudian kita cek yang satu ya, X2 kurang dari yang turun ya, yang sedikit. Yang sedikit kalau kurang dari 100 itu 1,
oke. Lebih dari 600 itu 0. Sedangkan untuk yang banyak, nah di sini kodenya PS ya, karena dia persediaan S-nya di sini. Kemudian yang banyak itu 0 itu kurang dari 100. Kalau lebih dari 600 itu adalah 1. Oke, ini sudah betul. Kalau sudah betul, kita definisikan pada function di R, hasilnya seperti ini, sama dengan sebelumnya. Karena dia left, berarti 2, kemudian titik A-nya 0, kemudian B-nya 100, C-nya 600. Sedangkan untuk yang banyak, itu adalah yang right, kemudian A-nya 100, B-nya 600, nah, sama dengan sebelumnya, karena ini jaraknya adalah 100, saya buat ini jaraknya adalah 100. Berarti 600 tambah 100, 700. Ini hasilnya. Untuk titik C-nya. Nah, kemudian sesuai dengan pertanyaannya, dia akan bilang bahwa persediaan gudang masih 300 kemasan. Berarti kita masukkan ke mu PS dikit dan mu PS banyak. Hasilnya 300, kalau misalkan saya gambar di sini, berarti 300, ini 2, ini 3, ini 4, 5. Betul ya, daerah sini. Nah, kelihatan bahwa nanti mu dari banyak itu lebih kecil, ya kan? Lebih kecil daripada mu dari sedikit. Nah, betul sekali. Jadi ini 400, kemudian kalau kita tarik ke kiri ini, ya, itu nilainya sebesar 0,4. Sedangkan yang punyanya sedikit itu adalah 0,6. Ini 0,6. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Setelah kita tahu hasil mu PS dikit maupun PS banyak untuk satu data saja, yaitu persediaan gudang 300 dan permintaan adalah, mana tadi permintaan? Permintaannya adalah 4000, maka nanti bagaimana nilai dari produksinya. Nah, untuk produksi kita juga harus melakukan membership function dulu untuk menuliskannya, tapi kita tidak akan menghitung nilai datanya, hanya sampai ke fungsi keanggotaannya. Nah, oke, berarti di sini kita tahu tadi maksimum atau bertambahnya itu adalah 7000, paling tidak atau berkurangnya adalah 2000. Berarti kita gambarkan seperti ini. Untuk maksimum atau bertambahnya itu adalah trapezoidal right dulu ya, seperti ini. Kemudian yang turun, berkurang itu adalah yang left. Bisa saya gambarkan seperti ini. Dan fungsinya seperti ini untuk PB. Sekarang adalah PB, produksi barang. Produksi barang. Ini sudah sesuai ya, nanti silakan kalian cek sendiri kesesuaiannya. Nah, dari sini itu tidak akan saya buat tidak akan saya buat function untuk DR-nya, karena nanti kita butuhnya adalah yang bernilai ini. Nah, untuk yang di sini, karena tadi prinsip dari dari Tsukamoto itu adalah nanti kita ketahui nilai mu-nya ya, kita ketahui nilai mu-nya, kemudian kita akan nanti cari nilai y-nya berapa. Nah, ketika nanti kedua-duanya ini digunakan, ini dipilih yang mana, itu adalah salah satu sesuai dengan yang punyanya rules. Nah, untuk misalkan dia nanti PB-nya berkurang ya, nanti berkurangnya ada di mana? Misalkan dia adalah 1000. Kalau 1000 kan ada di sini. Nah, kalau 1000 ada di sini, saya hapus karena yang diketahui itu adalah punya mu-nya. Berarti kita juga harus melogika dari mu-nya. Kalau mu-nya itu adalah 0,7, misalkan di sini adalah 0,7 ya, 0,7 di sini 0,7. Nah, 0,7 rule-nya itu adalah berkurang. Berarti nanti kita paskan yang berkurang, ketemulah satu titik di sini dan kita taruh ke bawahnya. Kita proyeksikan ke bawah. Ininya berapa? Nah,
untuk mencari nilai yang miring itu berarti kan kita gunakan rumus yang ini untuk berkurang. Oleh karena itu, nah untuk yang berkurang ini masih ingat bahwa ada yang namanya fungsi inverse. Jadi kita tulis mu PB berkurang sama dengan 7000 dikurangi Y, karena ini ya sesuai ya 7000 minus Y per 5000. Nah kita tahu nilai PB nya, kita nyari Y nya, berarti kita harus menuliskan fungsi inverse-nya. 5000 kita pindah ruas ke sana, berarti dikali mu PB berkurang kali 5000 sama dengan 7000 minus Y. Baru di sini saya minus Y-nya yang saya pindah ke sana. Dan ini semua itu saya pindah ke sini. Ya, minus Y pindah ruas jadi Y. Kemudian ini ya pindah ruas ke sini jadi minus. Nih. Ya, oleh karena itu nanti inilah nanti yang dia menjadi nilai ZI. Sekarang bagaimana Bu kalau misalkan saya ketemu mu PB-nya adalah 1. Kalau mu PB-nya 1, anggap saja semua nilai yang dari 0 sampai 2000. Karena Y-nya itu 0 sampai 2000. Tapi kalau misalkan kalian nanti berapa sebenarnya titiknya itu tergantung dengan defasifikasi yang digunakan itu apa. Nah, kalau di sini terserah mau nanti ditetapkan 2000, mau ditetapkan tengah-tengahnya 1000 atau yang minimnya itu yaitu 0 boleh. Jadi tidak masalah. Seperti itu. Kalau misalkan nanti nilainya 0 ya berarti dia adalah lebih dari 7000. Seperti itu. Atau tetapkan aja 7000, nanti pasti dia 0. Jadi nanti saya tetapkan aja bahwa kalau misalkan mu PB-nya adalah 1, maka Y-nya adalah 2000. Jika mu PB-nya itu adalah 0, maka Y-nya adalah 7000. Itu untuk yang berkurang. Begitu pula untuk yang bertambah, kita tulis lagi, kita cari fungsi inverse dari yang bertambah. Sorry, ini ada yang bertambah ya. Ini mu bertambah sama dengan Y min 2000 per 5000. 5000 pindah ruas jadi perkalian. Kemudian karena ini Y-nya sudah positif, 2000-nya yang saya pindah ruas. Berarti ini ditambah 2000. Ini hasilnya. Inilah nanti yang saya gunakan pada rumus di R. Ya, sama lagi tadi kalau misalkan mu-nya itu kalau yang berkurang, kalau mu-nya 0, maka dia nilainya adalah 7000. Dia nilainya adalah 7000 ya. Nilai Y-nya 7000 seperti ini. Kemudian kalau mu-nya 1 berarti nanti Y-nya adalah 2000. Tapi kalau misalkan bagaimana Bu ini nanti kita memperoleh ini, masukkan ke sini pun juga nanti hasilnya ini. Kalau tidak percaya, ketika mu-nya 0, ini 0 ya, berarti 0 kali 5000 hasilnya 0 ya. Oleh karena itu Y-nya adalah 7000. Maka nanti tidak perlu saya beri if kembali. Ya. Kalau mu-nya 1, ini 1 kali 5000 berarti 5000. 7000 dikurangi 5000 adalah 2000. Jadi hanya nanti langsung saya beri if untuk dia masuk kategori yang berkurang atau masuk ke kategori bertambah. Tidak akan saya beri if untuk menentukan nilai ininya. Oke, jadi saya if-kan untuk yang berkurang sama bertambah. Karena memang untuk Tsukamoto tidak ada function yang bisa kita gunakan. Next, nah untuk divise-nya tadi itu adalah membership function-nya atau fungsi keanggotaan. Sekarang untuk phase-nya atau fuzzy inference system-nya. Kita gunakan yang rule pertama, karena ada 4 rule, maka kita gunakan keempat-empatnya. Untuk yang rule pertama, dalam menentukan W1 ya, itu adalah minimal dari mu PM turun karena di sini adalah permintaan turun, dan mu PS banyak karena di sini adalah permintaan banyak. Nah, kita tahu tadi mu PM turun yang 4000 itu adalah 0,5. Kemudian mu PS banyak yang 300 itu adalah 0,4. Berarti yang paling kecil adalah 0,25. Baru 0,25 kita lihat dia adalah produksi barang berkurang. Kalau berkurang ya,
Lihat, kita cek lagi. Kalau berkurang, berkurangnya berapa tadi? Berkurang ya, ini ya berkurang ya. Berarti 7.000 minus mu PB berkurang kali 5.000. Nah, ini maka nilai dari Z1 ini dia akan mengikuti dengan fungsi inverse produksi barang berkurang. Nah, kita lihat di berkurang di sini dia adalah 7.000 minus mu PB berkurang dikalikan 5.000. Oleh karena itu di sini 7.000 dikurangi tadi mu-nya itu adalah 0,25 dikali 5.000. Hasilnya adalah 5.750. Nah, sekarang kita akan berpindah ke rule yang kedua, yaitu jika permintaan turun dan persediaannya sedikit, maka produksi barang berkurang. Nah, ini sama-sama berkurang berarti 7.000 minus ya. Kemudian kita dapat untuk permintaan turun itu mu-nya tadi adalah 0,25, kemudian sama ya, sama-sama turun. Kemudian ini mu PA sedikit karena persediaan sedikit. Itu adalah sebesar 0,6. Nah, paling kecilnya minimal dari 0,25 dan 0,6 itu adalah 0,25. Baru kita masukkan ke yang fungsi inverse produksi barang berkurang, yaitu 7.000 dikurangi mu-nya yaitu 0,25 dikali 5.000. Hasilnya sama yaitu 5.750. Untuk rule yang ketiga juga sama, ini permintaannya naik, berarti PM naik, mu PM naik yang 4.000, 0,75. Kemudian persediaan banyak, PS banyak, yang 300 tadi adalah 0,4. Maka nanti bertambah, kalau bertambah berarti fungsi inverse-nya adalah yang 2.000 plus. Nah, kita masukkan nilai mu-nya 0,4 di sini, berarti nanti dihitung hasilnya 4.000. Begitu pula untuk rule keempat, untuk permintaan naik adalah 0,75, untuk persediaan sedikit itu adalah 0,6, dan produksi bertambah itu adalah yang 2.000 plus. Yang minimal di sini adalah 0,6, berarti 0,6-nya dikalikan 5.000, hasilnya adalah 5.000. Nah, kita sudah memperoleh W dan Z untuk keempat rules. Keempat rules-nya itu kita masukkan ke defasifikasi, yaitu menggunakan metode weighted average ya. W1 kalikan Z1 tambah W2 kali Z2 tambah W3 kali Z3 tambah W4 kali Z4 dibagi dengan jumlahan W-nya. Ketemu nanti hasilnya adalah 4983,3. Nah, ini adalah untuk satu data saja. Nanti kalau misalkan datanya ada 5.000 bagaimana, Bu? Ya sudah, logika ini berlaku untuk setiap datanya. Seperti itu. Nah, dihitung satu persatu, nanti ketemulah nilai Z-nya satu persatu. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan metode Sukam untuk menggunakan R ya? Tadi kita tahu data yang kita gunakan yang perhitungan manual adalah 4.000, permintaannya 4.000 dan persediaannya 3.000. Ketemu nanti nilai Z-nya adalah 4.983,3. Oke, ini adalah R-nya yang telah saya buka ya. Untuk yang pertama, dalam defasifikasi kita masukkan dulu datanya ya. Kita simpan datanya seperti ini. Jadi tadi kan datanya adalah 2.000, 3.000, 4.000. Jadi kita nulisnya ke bawah dulu 2.000, 3.000, 4.000. Baru sampingnya 200, 250 dan 300. Jangan lupa karena ini adalah X-nya 2, kita sesuaikan di N kolomnya yaitu 2 ya. Banyaknya variabelnya itu adalah 2, banyaknya betul ya, 2. Untuk banyaknya kategori itu adalah 2. Kemudian nama labelnya ini sesuaikan saja. Nanti kalau misalkan banyaknya kategori pada setiap variabel baik input maupun output itu berbeda, maka ini pun juga harus disesuaikan untuk numvar dan NK-nya. Kemudian, nah ini ya, kalau berbeda nanti num labelnya itu sesuaikan. Misalkan 3, 2, 3, 3. Berarti ini 3 kategori untuk variabel yang pertama. Kemudian 2 kategori untuk variabel yang kedua, 3 kategori untuk variabel yang ketiga, dan 3 kategori untuk variabel yang keempat. Seperti itu.
Nah, karena nanti di sini num_var ini adalah banyaknya variabel pada X-nya, oleh karena itu berarti num labelnya ini adalah sesuaikan dengan X. Di sini berarti ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 variabel input. Kemudian itu kalau misalkan kategorinya berbeda setiap variabel. Kemudian kita definisikan untuk variabel inputnya, membership functionnya seperti apa. Tadi kita tahu permintaannya adalah turun dan naik. Yang turun itu adalah 2 ya untuk trapezoidal left, 0, 1000 sampai 5000. Jadi 1000 sampai 5000 ini yang dia miring seperti ini. Kemudian 3 itu untuk yang trapezoidal right, kemudian parameternya 1000, 5000 dan 6000. Untuk yang persediaan itu juga sama, ini tadi sudah saya jelaskan, jadi langsung saja. Kemudian jangan lupa ditambahkan end row-nya 5, kemudian by row-nya adalah false. 5 ini dapat dari mana? 5 ini diperoleh dari end row-nya yang betul adalah 4. Jadi 4 ini dapat diperoleh dari mana? Jadi ada 4 parameter. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Oleh karena itu di sini 4. Tadi 5 itu kalau misalkan kita trapezoidal itu kan yang pertama adalah 4, kemudian terdapat 4 parameter ya. 4 parameter tambah yang pertama itu adalah jenis dari membership functionnya, berarti ada 5. Oleh karena itu nanti ininya diganti 5 karena kita hanya 3 parameter dan ketambahan 1 untuk kode membership functionnya, jadi end row-nya yang betul adalah 4. Sambil saya tadi akan saya running satu persatu, jadi kita biar tahu nanti hasilnya seperti apa. Nah, untuk var input di sini akan saya tulis, nah hasilnya adalah kayak seperti ini. Jadi nanti ini adalah yang baris pertama menunjukkan fungsi membership functionnya apa yang digunakan, kemudian ini adalah parameternya seperti itu. Kemudian sebelum kita melakukan falsifikasi, jangan lupa library-nya yang harus kita aktifkan terlebih dahulu, yaitu FRBS. Saya running, kemudian kita akan melakukan falsifikasi. Jangan lupa yang kita falsifikasi itu adalah data 1, di mana nanti di sini ada 2 variabel input dan masing-masing di sini 6 label ya. Terdapat 2 kategori di setiap variabel inputnya dan ini adalah membership function yang digunakan. Nah, hasil falsifikasinya supaya kita tahu falsifikasi. Nah, seperti ini. Maka nanti hasilnya ini. Untuk data yang pertama itu 0,75. Sorry, kita bacanya seperti ini. Jadi sesuaikan dengan yang ini ya. Yang pertama itu adalah permintaan turun. Ini adalah mu permintaan turun, ini adalah mu permintaan naik. Untuk data yang pertama, data yang pertama itu yang mana? Kita lihat di sini. Nah, untuk permintaan, data yang pertama kan 2000. 2000 itu nilai mu-nya untuk yang turun ya. Untuk yang turun adalah 0,75 dan untuk mu naiknya adalah 0,25. Kemudian di sini untuk 0,8 adalah persediaan. Nah, persediaannya 200 ya. Persediaan sedikit untuk 200 itu nilai membership functionnya adalah 0,8, sedangkan untuk persediaan banyak itu adalah 0,2. Begitu pula untuk seterusnya sampai data yang ketiga yaitu 4000 dan 300. Ini yang 4000 untuk permintaan turun, ini yang naik, kemudian ini adalah yang persediaan, ini yang sedikit, ini yang banyak untuk yang angka 300 ini. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan proses falsifikasi, kita melakukan proses yang namanya, nah ini saya gabungkan jadi satu ya. Nanti dari sini biar lebih enak melihatnya. Ini adalah permintaan, ini adalah persediaan, dan ini membership functionnya. Ini membership value-nya, jadi nilai keanggotaannya. Nanti setelah itu barulah kita akan melakukan falsifikasi satu persatu.
untuk fees-nya dulu ya, sebelum ke diversifikasi kita harus ke fees-nya terlebih dahulu. Nah, kita tulis dulu end rule-nya. Kita tahu ada 4 rules-nya. Kemudian untuk rule matrix-nya ini saya sesuaikan karena 1 itu permintaan turun, 2 naik, persediaan sedikit itu 3, persediaan banyak itu 4, atau ini 1, ini 2. Begitu pula untuk yang produksi untuk Y-nya. Y-nya pun juga seperti itu, ada 1 dan 2. Nanti di sini ini rule-nya 1 itu untuk turun dan 2 itu adalah untuk yang banyak. Turun banyak berarti nanti di sini produksinya berkurang. Ini turun sedikit ya. Permintaan turun, persediaan sedikit berarti produksinya adalah yang pertama adalah berkurang seperti itu. Nah, begitu pula untuk ini sesuaikan end rule-nya itu adalah end rule. Kemudian kita baca rule-nya, jadi matriknya hampir sama dengan ini hasilnya. Oke, kita running satu persatu. Hasil rule-nya seperti ini ya. Kemudian nanti di sini end dim data. Jadi di sini adalah dimensi dari data. Saya ingin tahu dimensinya seperti apa. Berarti banyaknya itu adalah 3. Jadi banyaknya pengamatan itu berapa saja. Jadi itu adalah 3 karena di sini ada 3 baris. 1, 2, 3 seperti itu. Nah, kemudian bobotnya untuk inisialisasi pertama saya nolkan semua. Hasil diversifikasinya untuk setiap rulesnya saya kosongkan semua. Dan ini juga adalah saya defaultkan hasil diversifikasi yang terakhir yang sudah weighted average. Itu adalah saya nolkan semua. Setelah inisialisasi tadi kita akan merunning di setiap rule-nya. Merunning yang pertama harus di setiap barisnya. Oleh karena itu for-nya ini adalah baris. Kemudian nanti kita perlu menjumlahkan baik itu adalah nilai dari weighted-nya maupun nilai, kalau weighted-nya tadi sudah tersimpan semua ya. Jadi weighted-nya maupun ke diversifikasi tiap rule-nya. Kemudian karena ini total secara keseluruhan, maka saya nolkan terlebih dahulu untuk inisialisasinya. Baru ini saya running untuk setiap rule-nya. Di setiap rule-nya nanti di sini BA1 sama BA2 itu menunjukkan BA1 dan BA2 itu menunjukkan nanti indeks pada hasil, karena hasil tadi adalah seperti ini ya. Dia yang pertama ini permintaan, ini persediaan, kemudian ini adalah nilai membership functionnya. Jadi untuk BA1 itu menunjukkan bahwa nanti di rulesnya ya, banyaknya variabel itu ini, 2 ini dilompatin, nanti tinggal ditambah bahwa ada yang 1 atau yang berikutnya. Nah, di sini ada NK. NK itu adalah banyaknya kategori yang pertama. Jadi karena 2, berarti nanti ini lompat ke sini. Untuk yang BA2 itu yang mana? Kalau rule-nya bilang dia adalah persediaannya adalah sedikit, berarti kalau persediaan sedikit dia itu adalah kolom kelima, maka nanti di sini itu adalah yang sesuai dengan rule-nya. Dia sedikit atau banyak seperti itu. Untuk yang BA1 itu nanti akan mengambil dia adalah yang ke 3 atau 4 sesuai dengan rule-nya. Nah, nanti oleh karena itu di sini bobotnya ini adalah WIJ, jadi saya simpan bobotnya. Nah, di sini hasilnya ini adalah I untuk tiap barisnya ini 1. Kemudian nanti BA1 itu yang mana? Yang ini atau yang ini? 3 atau 4. Jadi sesuaikan dengan rule-nya. Rule yang keberapa. Kemudian untuk yang hasil I BA2 itu pun juga sama, nanti dia diambil yang pengamatan pertama ketika loopingnya pertama. Kemudian kita lihat rule-nya nanti itu dia minta yang
sedikit atau yang banyak, seperti itu. Kalau sedikit berarti dia yang kolom kelima, kalau banyak dia adalah kolom keenam. Kemudian kita cek karena di Tsukamoto itu menggunakan minimal. Oleh karena itu di sini saya tuliskan minimal. Kemudian, nah di sini sesuai dengan tadi, ketika kita sudah tahu nilai mu-nya, bobot itu kan mu-nya dari produksi. Nah, kita akan gunakan karena tadi kalau misalkan J3 sama dengan 1 ya. Kalau sama dengan 1 itu adalah dia produksi berkurang. Kalau berkurang berarti dia gunakan yang 7000 minus. Nah, ini sesuai ya. Kemudian kalau bertambah berarti yang 2000 plus. Oleh karena itu dia adalah if else. Barulah nanti di total. Totalnya itu berapa? Berarti tot ini masih total dari hasil perkalian antara W dan Z-nya. Setiap rules ya. Nanti ini bertambah untuk rule 2, ketiga, 4 sehingga nanti nilai diversifikasinya adalah nilai dari total dibagi dengan penjumlahan bobotnya. Nah, ini adalah hasil diversifikasinya. Barulah nanti ke hasil seperti itu. Nah, ini akan saya running terlebih dahulu karena tadi ini diversifikasinya sudah running, berarti kita tinggal yang for yang running. Setelah for kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasil tadi sudah belum ada perubahan karena memang tidak saya taruh di hasil. Kemudian bobotnya, ini bobotnya ya, di bobot ini berarti kan nanti ada 4 rule. Ini adalah keempat rule-nya. Kemudian ini adalah untuk pengamatan 1, pengamatan 2 dan pengamatan ketiga. Sekarang yang def itu adalah ada 4 rule ya. Kemudian ini pengamatan 1, pengamatan 2, dan pengamatan ketiga. Seperti itu. Sedangkan diversifikasi itu sudah langsung satu saja nilainya. Jadi ini hasil yang paling akhir ya, yang sudah weighted average. Nah, ini sesuaikan. Kalau tadi di 4000 sama 300, itu kita dapat nilai diversifikasinya secara manual adalah 4983,3. Nah, ini telah sesuai antara sintak dengan hasil program yang telah saya buat seperti itu. Sekian dulu untuk materi mengenai metode Tsukamoto. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye bye.